Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Anissa Ayu Vivin Andriani dengan NIM 205231023, 2. Meira Alicia Asmara dengan NIM 205231021, 3. Fani Inti Astuti dengan NIM 205231025. Kami di sini akan mempresentasikan kaidah usuliyah 1 yaitu am dan khos. Pengertian am. Al-am secara etimologi berarti merata atau yang umum. Secara terminologi atau istilah, menurut Muhammad Adib Saleh mendefinisikan bahwa al-am adalah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafaz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Menurut Dr. Subhi Al-Saleh, lafaz am adalah suatu lafaz yang di dalamnya menunjukkan pengertian umum menurut makna sebenarnya, tidak dibatasi oleh jumlah dan tidak pula menunjukkan bilangan tertentu. Menurut ulama Hanafiyah, al-am adalah setiap lafaz mencakup banyak hal, baik secara lafaz maupun makna. Menurut Al-Ghazali, al-am adalah suatu lafaz yang dari suatu segi menunjukkan dua makna atau lebih. Menurut Al-Basdawi, yaitu suatu lafaz yang mencakup semua yang cocok untuk lafaz tersebut dalam satu kata. Menurut ulama Hanabilah, merupakan lafaz yang mengumumi dua hal atau lebih. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan bahwa al-am lafaz yang menurut arti bahasanya mencakup dan menghabiskan semua satuan-satuan yang ada dalam lafaz itu tanpa menghitung ukuran tertentu dari satuan-satuan itu. Lafaz-lafaz am. Menurut Mana Khalil Al-Qatan, sedikitnya ada 6 sigat am, diantaranya kul, seperti firman Allah, kullun nafsin dha'iqatul mauti, dalam Ali Imran ayat 185. Searti dengan kul adalah jami. Lafaz-lafaz yang dimakrifahkan dengan al yang bukan al-ahdiyah. Misalnya, wal asri innal insana lafi khusr, dalam surat Al-Asr ayat 1 dan 2. Isim nakiroh dalam konteks nafi dan nahi seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197, Quran surat Al-Isra ayat 23, dan Al-Baqarah ayat 6. Allati dan al-lazi serta cabang-cabangnya. Misalnya, wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma, dalam Al-A'qaf ayat 17. Yang dimaksudkan setiap orang yang mengatakan seperti itu berdasarkan firman sesudahnya dalam siga jamak. Semua isim syarat. Misalnya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 158, ini untuk menunjukkan umum bagi semua yang berakal, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 197 ditunjukkan bagi yang tidak berakal. Ismul jins atau kata jenis yang diidafatkan kepada isim ma'rifah. Misal dalam Quran surat An-Nur ayat 63, maksudnya segala perintah Allah, dan dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Dilalah lafaz am. Para ulama sepakat bahwa lafaz am yang disertai karinah atau indikasi yang menunjukkan penolakan adanya taksis adalah kati dilalah. Mereka pun sepakat bahwa lafaz am yang disertai karinah yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan khusus mempunyai dilalah yang khusus pula. Kati, menurut Hanafiyah adalah tidak mencakup suatu kandungan yang menimbulkan suatu dalil, namun bukan berarti tidak ada kemungkinan taksis sama sekali. Oleh karena itu, untuk menetapkan kekatian lafaz am, pada mulanya tidak boleh ditaksis, sebab apabila pada awalnya sudah dimasuki taksis, maka dilalahnya zani.
Mereka berasal sesungguhnya suatu lafaz apabila dipasangkan atau diwadakan pada suatu makna, maka makna itu berketetapan yang pasti sampai adanya dalil yang mengubahnya. Lebih tegas lagi, mereka mengatakan, sesungguhnya lafaz am merupakan suatu hakikat, karena kosong dari segala yang menunjukkan satu atau makna khusus dan suatu lafaz, jika dalam keadaan mutlak. Begitu pula lafaz am yang mutlak dari suatu indikasi tentang kekhususannya menunjukkan pada makna umum dan tidaklah berubah dari maknanya yang hakiki kecuali dengan dalil. Menurut Hanafiyah, kabar ahad tidak mentaksis Al-Quran, kecuali lafaz am Al-Quran itu sebelumnya telah terkena taksis. Mereka memandang bahwa dilalah am itu kati, seperti yang telah diuraikan di muka, dan taksis bukanlah merupakan suatu penjelasan, melainkan pembahasan pemakaian sebagian suatu lafaz am. Mereka menetapkan bahwa lafaz am itu kehendak makna umumnya jelas, tegas, dan tidak memerlukan penjelasan. Oleh sebab itu, Hanafiyah tidak mewajibkan tata tertib dalam berwudu, karena ayat mengenai wudu dalam surat Al-Maidah ayat 6 sudah cukup jelas dan tegas. Tidak memerintahkan tertibnya berwudu. Sedangkan jumhur ulama mewajibkan tertib dalam berwudu karena berdasarkan hadis lain. Halnya dengan Imam Malik, sungguh pun memandang bahwa lafaz am Al-Quran adalah zani. Ia tidak selamanya menjadikan khabar ahad dapat mentaksis lafaz am Al-Quran. Ia kadang-kadang berpegang pada lafaz am Al-Quran dan meninggalkan khabar ahad. Namun kadang-kadang mentaksis lafaz am Al-Quran dengan khabar ahad. Misalnya firman Allah SWT yang artinya, dan Allah menghalalkan menikah selain itu, yang telah disebut. Ditaksis dengan hadis yang artinya, wanita yang dilarang dinikahi adalah bibinya, baik dari pihak ayah maupun ibu. Menurut Imam Malik, khabar ahad yang dapat mentaksiskan lafaz am Al-Quran ialah khabar ahad yang didukung oleh perbuatan penduduk Madinah atau dengan qiyas. Macam-macam am. Menurut Abdul Wahab Kolab menyimpulkan bahwa hasil penelitiannya terhadap beberapa nas telah ditetapkan bahwa al-am itu ada dua bagian. Am yang tetap dalam keumumannya, al-am al-baqi ala umumi, seperti am dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan tidak satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Menurut hadis Quraisy Hud ayat 6. Yang pertama, al-am al-murad bihi al-khusus, yaitu am yang dibarengi dengan qarinah yang dapat meniadakan ketetapan al-am kepada keumumannya dan dapat menjelaskan bahwa yang dimaksud daripadanya ialah bagian satuannya. Yang kedua, am yang dikhususkan atau al-am maksus, yaitu am mutlak yang dibarengi dengan qarinah yang dapat meniadakan kemungkinan mentaksiskannya, dan tidak pula merupakan qarinah yang dapat meniadakan adalah atas umum. Seperti kebanyakan nas yang di dalamnya terdapat sighot umum adalah digeneralkan dari qarinah-qarinah berupa akal atau lafaz atau kebiasaan yang dapat menentukan umum atau khusus. Konsep am dan makna. Am dapat diterjemahkan sebagai umum. Secara bahasa, al-am berarti ketercakupan suatu karena terbilang baik suatu itu lafaz atau yang lainnya. Secara istilah, Abu Zarrah mendefinisikan al-am sebagai suatu lafaz yang mencakup keseluruhan yang dikandungnya melalui ketetapan bahasa. Dalam definisi ini tidak termasuk keumuman kandungan atau makna suatu lafaz. Definisi ini juga membedakan antara hal yang mutlak dengan hal yang umum. Hal ini karena hal yang umum mencakup seluruh lafaz yang tidak terbatas tanpa ditunjukkan kepada suatu lafaz. Sedangkan lafaz yang mutlak ditunjukkan kepada suatu lafaz, baik makna tunggal maupun lafaz jamak. Selanjutnya qos.
Pengertian kos di sini merupakan lawan dari lafadz am. Jika lafadz am memberikan arti umum, yaitu lafadz yang mencakup berbagai satu satuan yang banyak, maka lafadz kos di sini suatu lafadz yang menunjukkan makna khusus. Sedangkan menurut Mana Al-Khottan, lafadz kos di sini adalah lafadz yang merupakan kebalikan dari lafadz am, yaitu yang tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Menurut Mustafa Said Alkin, lafadz khas adalah setiap lafadz yang digunakan untuk menunjukkan makna suatu atas beberapa satuan yang diketahui. Sedangkan menurut Abdul Wahab Kholaf, lafadz khas di sini adalah lafadz yang digunakan untuk menunjukkan suatu orang tertentu. Jadi, dari sini dapat disimpulkan bahwa khas adalah lafadz yang tidak meliputi mengatakannya sekaligus terhadap dua sesuatu atau beberapa hal tanpa menghendaki kepada batasan. Hukum lafaz qas. Menurut kesepakatan Imam Abu Hanifah dan mazhab yang lainnya, qas menunjukkan suatu makna secara kati yang berarti pasti, bukan bersifat zani yang berarti prasangka. Selama tidak ada dalil yang memalingkannya ke makna yang lain, dan dimaksud kati di sini yaitu tidak adanya kemungkinan makna lain yang timbul. Misalnya yang terdapat pada firman Allah surat Al-Maidah ayat ke-89 yang menerangkan tentang kafarat yamin. Artinya, barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka berpuasalah selama 3 hari. Kemudian, yang diambil dari qas di atas menunjukkan wajibnya puasa selama 3 hari karena lafal yang 3 termasuk lafal qas dan menunjukkan makna secara kati. Tidak ada kemungkinan untuk bertambah ataupun berkurang. Adapun contoh lain dari surat Al-Baqarah ayat ke-89 yang menerangkan tentang perintah salat dan zakat. Artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Salat dan zakat sendiri merupakan suatu perintah dan perintah tersebut termasuk sebagian dari qas. Tetapi jika ada suatu dalil yang memalingkan lafaz qas dari makna otentiknya, maka dilalahnya tidak bersifat kati dan keadaannya harus sesuai dengan apa yang dituntut oleh dalil. Seperti sabda Rasulullah dalam nizab zakat kambing, artinya pada setiap 40 kambing, zakatnya seekor kambing. Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa nizab zakat 40 kambing dan seekor kambing, lafal 40 ekor kambing dan seekor kambing itu tidak termasuk lafal qas karena tidak adanya kemungkinan angkanya bertambah atau berkurang dan bersifat pasti. Ulama Hanafiyah berpendapat adanya qarinah yang memalingkan dari makna aslinya yaitu tentang persyariatan zakat bukan pada jumlah atau bilangan kambing. Maksudnya pensyariatan qas di sini untuk membantu orang fakir, miskin serta memenuhi hajat mereka. Macam-macam qas. Yang pertama ada mutlak. Menurut Syekh Utsaimin, mutlak secara etimologi yaitu antonim dari muqayyad. Secara terminologi, mutlak adalah sesuatu yang menunjukkan suatu hakikat tanpa adanya batasan. Menurut Muhammad Qudari, mutlak adalah sesuatu yang menunjukkan perseorangan atau kelompok bersama tanpa batas. Adapun menurut Abdul Karim Zaidan yang menjelaskan bahwasanya mutlak adalah lafal yang menunjukkan perseorangan atau kelompok yang tidak tertentu tanpa adanya batasan.
Yang kedua ada mukayat. Mukayat sendiri adalah lafal yang menunjukkan pada sebuah hakikat atau sesuatu dengan menggunakan batasan yang dapat mempersempit kandungannya. Lafal mukayat adalah lafal khusus yang mengarah pada satuan yang menyeluruh dan dibatasi oleh salah satu sifat dari beberapa sifat yang independen. Dalam juga dikatakan bahwa mukayat adalah lafal yang mengandung makna tertentu maupun tidak tertentu, tetapi mendapatkan tambahan lain dari hakikatnya yang menyeluruh atau komprehensif. Konsep khas dan maknanya. Pengertian khas sendiri adalah lawan dari pengertian am. Dengan demikian, jika telah memahami pengertian lafaz am, secara tidak langsung juga dapat memahami pengertian lafal khas. Karenanya, tidak semua penulis yang menguraikan tentang lafaz khas dalam bukunya memberikan pengertian lafaz khas itu secara definitif. Suatu lafaz yang tidak patut digunakan bersama oleh jumlah yang banyak. Definisi yang sedikit berbeda yang dirumuskan oleh Al-Qudahari. Lafal yang objeknya adalah dilalah yang makna satu dengan cara satu persatu. 18 menurut definisi terakhir, lafaz khas itu ditentukan untuk menunjukkan satu satuan secara perorangan seperti Ahmad atau satu satuan kelompok seperti laki-laki, ataupun beberapa satuan yang jumlahnya tidak terbatas seperti kaum atau lafaz lain dalam bentuk satuan yang tidak terbatas, tetapi tidak ditunjukkan seluruh satuannya yang masuk dalam pengertian am. Sekian presentasi dari kami, banyak salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.